فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniai kita nikmatnya sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan cara memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dalam hal-hal kebaikan. Alhamdulillah Allah berikan kita sehat sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib, menjaga kewajiban kita secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita, menjadikan sebagai timbangan yang berat atas amal-amal saleh kita di hari kiamat kelak. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang selalu menjadikan Nabi sebagai panutannya, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai gurunya, pembimbingnya. Di antaranya adalah ikhtiar kita mencari petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca hadis-hadisnya yang mulia. Dan alhamdulillah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan atau pengkajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ke-20. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Di antara memang kebiasaan Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan hadis-hadis Nabi dalam kitabnya, hadis yang singkat namun maknanya begitu mendalam. Di antaranya hadis ini. Kita bacakan terlebih dahulu. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Dari sahabat yang bernama Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri. Beliau jelas salah seorang sahabat yang mulia, sahabat Ansor, artinya penduduk Madinah, yang mana beliau diberi julukan juga Al-Badri. Al-Badr ini barangkali sebagian kaum muslimin mengira bahwa maksud dari julukan ini adalah beliau mengikuti perang Badar. Maka seperti yang disebutkan oleh para ulama bahwa beliau tidak pernah mengikuti perang Badar. Perang yang pertama kali beliau ikuti adalah perang Uhud disebutkan. Sehingga nisbah atau julukan Al-Badri di sini maksudnya adalah beliau orang Badar. Karena memang Badar itu merujuk pada suatu tempat, ya, masuk dalam provinsi Madinah kalau tidak salah. Karena Madinah itu ada provinsinya, ada kotanya. Ada kotanya, yaitu daerah Masjid Nabawi dan sekitarnya. Ada juga provinsinya. Provinsinya mencakup Khaybar, Badar, dan tempat-tempat yang lain. Termasuk Yambu, kalau tidak salah juga masuk masuk Madinah.
Badar ini lokasinya kurang lebih 2 jam dari kota Madinah, yaitu lokasi terjadinya perang Badar. Jadi sahabat ini berasal dari tempat namanya Al-Badar, tapi bukan berarti beliau pernah mengikuti perang Badar. Karena orang yang mengikuti perang Badar memang memiliki keistimewaan khusus. Ya. Banyak tazkiyah, rekomendasi dari Nabi SAW, dari Allah juga bagi mereka orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar, yaitu perang pertama dalam sejarah Nabi SAW. Makanya orang yang pernah mengikuti perang pertama ini, di mana waktu itu masih kekuatannya masih tidak terlalu besar kaum muslimin, sehingga perjuangannya begitu berat, Allah berikan keistimewaan khusus. Nah, namun bukan berarti beliau tidak mulia, ya jelas beliau sahabat Nabi SAW memiliki kemuliaan, dan sebagaimana akidah kita sebagai seorang mukmin meyakini bahwa para sahabat Nabi SAW adalah generasi terbaik. Mereka adalah generasi yang pertama kali menerima wahyu langsung dari lisan Nabi SAW. Sehingga kita yakini bahwasanya mereka orang paling afdol, kemudian orang yang paling faham dengan naskah-naskah Al-Quran dan juga Sunnah. Sehingga ketika kita mendapati perbedaan pendapat atau pemahaman di dalam memahami Al-Quran dan hadis, maka para ulama menyarankan untuk kembali kepada pemahamannya para salafus saleh. Para salaf. Salaf artinya orang yang terdahulu. As-salih, orang yang saleh, orang saleh dari zaman terdahulu. Jelas yang paling afdal yang pertama adalah para sahabat Nabi SAW. Ditambah lagi Nabi mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladhina yalunahum tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah, atau sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sehingga kami ingin mengingatkan bahwa masih ada saja ya keyakinan dari kaum muslimin atau yang mereka mengaku Islam, tapi mereka malah mencederai kehormatannya para sahabat Nabi. Bahkan di antara mereka ada yang mengaku sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi kemuliaan keluarga Nabi, tapi mereka malah melaknat, mendoakan keburukan bagi sahabat-sahabat Nabi yang lain. Termasuk yang sering kita singgung adalah kita perlu berhati-hati dari akidah Syiah. Kelompok Syiah ini benar-benar perlu kita jauhi, ya, kita hati-hati baik diri kita maupun keluarga kita. Di antara akidah mereka yang jelas-jelas keliru dan sesat adalah mereka ya membenci beberapa sahabat. Membenci beberapa sahabat. Bahkan mereka membenci Abu Bakar, membenci Umar radhiyallahu taala anhum. Padahal dua ini adalah sahabat nomor 1 dan nomor 2 di antara seluruh sahabat. Ya, jelas-jelas keliru ya, pemahaman mereka. Dan yang ingin kami sampaikan bahwasanya Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, salah seorang sahabat dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang mendapatkan rekomendasi atau tazkiyah dari Nabi SAW. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Barangkali sebagian dari kita ketika membaca hadis-hadis Nabi kadang-kadang merasa jenuh karena keseringan mengucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian dari mereka ada yang berat mengucap salawat ketika mendengarkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kata para ulama mempelajari hadis itu salah satu keistimewaannya adalah sering menyebut nama Nabi. Dengan sering menyebut nama Nabi, sering bersalawat kepada Nabi. Dan bersalawat kepada Nabi adalah salah satu amalan yang sangat mulia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyar. Barang siapa yang mendoakan salawat kepada aku
ya, meminta keselamatan dan kesejahteraan kepada Allah untukku, maka Allah balas 10 kali kesejahteraan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat pun mendoakan Nabi. Sehingga sebagaimana firman Allah, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Salawatnya sesuai dengan maknanya masing-masing. Salawatnya Allah untuk Nabi memiliki makna tersendiri. Salawatnya malaikat, salawatnya kita untuk Nabi memiliki makna sendiri. Intinya semuanya bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk bersolawat. Ditambah lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya." Orang yang bakhil, ya, di antara orang yang patut disebut bakhil adalah orang yang ketika disebut namaku kemudian enggan mengucap sholawat. Maka setiap kali kita mendengar nama Nabi, sebisa mungkin, ya, semampu kita mengucap sholawat setiap kali nama beliau disebut. Baik dengan suara yang jahar atau dengan suara yang sirri, dengan suara yang pelan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula." Sesungguhnya di antara yang adrakan nas, yang didapati oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan-ucapan kenabian yang terdahulu. Artinya lafaz yang akan disebutkan oleh Nabi ini termasuk ajaran-ajaran sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena yang pada dasarnya seluruh para Nabi mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Nabi singgung di sini ada di antara ajaran-ajaran para Nabi terdahulu sebelum beliau adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, maka lakukan semaumu. Apabila kamu tidak malu, maka lakukan semaumu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Apa maksudnya kalimat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta? Yang pertama perlu kita sampaikan terlebih dahulu bahwa terkait ajaran-ajaran sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat-umat sebelum kita, itu memang memiliki hukum tersendiri bagi diri kita, ya, memiliki hukum tersendiri bagi diri kita. Ada ajaran-ajaran atau syariat-syariat terdahulu yang memang syariat kita mengakui keabsahannya, kesahihannya, kebenarannya, sehingga syariat tersebut pun sebagai seorang muslim kita harus mengakui dan menerimanya kalau bisa mengamalkannya, ya. Ini bagian yang pertama atau macam yang pertama. Di antara syariat-syariat umat terdahulu ada yang memang Islam ini menyetujuinya, sehingga kita pun perlu menyetujui dan boleh mengamalkannya. Dan banyak, ya. Contoh seperti berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dalam ayat ini Allah sebutkan umat terdahulu berpuasa diwajibkan juga kepada umat kita. Maka kita lakukan syariat tersebut. Kita terima syariat tersebut. Yang kedua adalah syariat yang agama kita membatalkannya atau tidak menyetujuinya, menolaknya. Maka kita pun sebagai seorang muslim menolak dan tidak perlu mempraktekannya, atau lebih baik meninggalkannya. Dan itu banyak, ya, syariat-syariat terdahulu
yang dihapus kemudian diganti dengan yang lebih baik di dalam agama kita. Dan banyak ya syariat-syariat terdahulu yang tidak dipraktekkan. Contoh, ada di antara ulama yang menyebutkan dulu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala diminta untuk membunuh dirinya sendiri. Disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kepada Allah lalu bunuhlah diri kalian sendiri. Yang jelas dalam agama Islam tidak seperti itu. Kita cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan rasa penyesalan, berjanji untuk tidak untuk tidak melakukannya lagi. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taubat. Dan cukup orang yang sudah melakukan itu beristighfar, meminta ampun atas izin Allah, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Macam yang ketiga adalah syariat yang Islam itu diam, tidak menyikapinya. Ya. Tidak disebutkan kesahihannya, tidak juga disebutkan kebatilannya. Sehingga bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah diam juga. Islam diam, syariat kita diam, nah kita pun diam. Tidak perlu mengingkarinya, tidak perlu juga mengiyakannya atau mempraktekannya. Ya. Dan ini juga berlaku untuk kisah-kisah Bani Israel. Kisah-kisah Israiliyat sama hukumnya. Kalau misalnya dalam agama kita menyetujui, dalam Al-Quran disebutkan, maka boleh kita benarkan, kita percayai. Kalau dalam agama kita membatilkan, maka kita tolak. Tapi kalau dalam agama kita tidak menyebutkan iya atau tidaknya, maka kita diam saja. Tapi boleh diceritakan, boleh. Asalkan memang tidak aneh maknanya atau tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip di dalam agama Islam. Misalnya kita mau menceritakan kisah-kisah tentang Bani Israel terdahulu, tidak masalah, asalkan memang tidak bertentangan dengan syariat kita. Bagaimana sikap kita? Tadi tidak membenarkan, tidak juga mengingkarinya. Jadi banyak memang di antara syariat-syariat terdahulu atau kisah-kisah terdahulu, riwayat-riwayat terdahulu tentang nabi-nabi kita, yang kalau kita baca kadang-kadang aneh, ya. Apalagi kalau berkaitan dengan para nabi, ya. Kalau berkaitan dengan para nabi, di antaranya contoh disebutkan Nabi Dawud alaihi salam, ketika disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya beliau bertaubat kepada Allah, ada yang menceritakan bahwasanya kesalahannya Nabi Dawud adalah dia pernah suka sama salah seorang perempuan, istri dari prajuritnya. Kemudian ini diantara riwayatnya menyebutkan. Kemudian Nabi Daud perintahkan prajurit tersebut untuk ikut berperang agar kalau dia wafat, ya, dia bisa menikahi mantan istri dari prajuritnya tersebut. Ada yang menyebutkan kisah tersebut. Dan kalau kita renungi kembali, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak pantas. Apalagi bagi seorang nabi. Seorang nabi memiliki akhlak yang mulia, ya, maksum dari hal-hal yang buruk, Allah lindungi mereka. Maka seperti kisah-kisah seperti ini atau syariat-syariat seperti ini kita tinggalkan, ya. Kita tinggalkan dan tidak kita riwayatkan. Tapi kalau memang tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya, maka boleh kita ceritakan. Boleh kita ceritakan untuk hiburan, ya, atau untuk istilahnya tasliyah. Nah, adapun syariat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jelas sangat didukung di dalam agama Islam ini. Yaitu kata Nabi, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu tidak malu, maka lakukan semaumu. Sebelumnya perlu kita fahami dulu makna dari kalimat ini. Makna dari kalimat ini yang pertama adalah bisa berarti larangan atau celaan, bisa berarti juga sebagai kabar biasa. Ya. Kabar biasa bagaimana maksudnya?
kalau kamu tidak malu atas perbuatanmu, maksudnya kalau perbuatanmu ini sekiranya tidak membuatmu malu, tidak memalukan dari sisi adat misalnya, atau dari sisi hukum, tidak menyalahi hukum, maka boleh kerjakan. Fasna' ma syi'ta, maka kerjakan saja. Jadi arti dari hadis ini bisa berarti malah menyuruh, kerjakan apa yang kamu mau selama itu memang tidak memalukan. Maksudnya itu. Maksud yang pertama. Namun sedikit yang condong pada makna ini. Kebanyakan para ulama condong pada makna yang kedua, bahwa kalimat ini sebenarnya seperti celaan, ya, atau ancaman. Seakan-akan bilang kalau kamu tidak punya malu, kerjakan apapun semaumu. Maksudnya adalah seseorang kalau dia tidak punya malu, di mana malu itu bisa seharusnya, ya, mencegah seseorang dari berbuat hal-hal yang mungkar, berbuat hal-hal yang tidak pantas, tidak layak, baik secara agama maupun secara adat, ya, secara akhlak, secara adab. Ketika orang sudah tidak punya malu, maka dia akan melakukan hal-hal apa saja, termasuk melakukan hal-hal yang hina, akhlak-akhlak yang tercela, ya, perbuatan-perbuatan yang malah membuat dia rendah di hadapan manusia. Jadi makna yang kedua ini lebih banyak condong disebutkan oleh para ulama. Sehingga di sini maksudnya adalah mengajak diri kita untuk memiliki sifat malu. Untuk memiliki sifat malu. Dan malu ini, ya, bermacam-macam. Malu ini bermacam-macam. Namun pada dasarnya malu itu adalah baik. Pada dasarnya malu adalah sifat yang mulia. Malu adalah sifat yang mulia. Nabi SAW mengatakan dalam suatu hadis, al-haya la ya'ti illa bi khair, atau al-haya kulluhu khair. Kata Nabi, malu itu tidak akan mendatangkan suatu hasil kecuali yang baik, atau semua yang berasal dari malu itu pasti baik, kata Nabi SAW. Namun perlu difahami, ya, ada beberapa sikap yang kita anggap itu termasuk malu yang dianjurkan oleh syariat, padahal itu sebenarnya tidak dikategorikan malu yang dianjurkan oleh syariat. Bahkan memiliki penyebutan yang lain, bukan disebut malu, tapi disebut lemah atau pengecut, ya, atau orang yang gagal, ya. Contohnya apa? Contoh adalah malu yang mengakibatkan sesuatu keburukan. Mengakibatkan sesuatu keburukan, seperti ketika kita melihat suatu kemungkaran misalnya, kemudian kita diam, tidak mau ngasih tahu, tidak mau negur, dengan alasan malu, maka jelas malu yang seperti ini bukan malu yang diharapkan di dalam syariat. Malu di sini bukan disebut haya, tetapi disebut oleh para ulama ajzun wa dha'fun wa khawrun, sifat yang membuat dia rendah, lemah, ya, atau pengecut. Sikapnya orang-orang yang gagal, tidak mau melakukan sesuatu yang baik. Sehingga yang perlu kita pahami, jelas malu yang selalu mendatangkan kebaikan. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Kita simpulkan bahwa malu itu memang sifat yang mulia sekali. Malu sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu dalam hadis yang sahih, menunjukkan tentang keutamaan mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Apa kata Nabi? Innallaha hayyun karim. Allah itu maha malu lagi maha murah, dermawan.
mulia, mudah memberi. Yastahyi idza rafa'al abdu yadayhi thumma yaruddahuma sifraini khaibain. Atau kama qala. Yang intinya maknanya Allah itu diantara makna malunya Allah ketika seorang hamba mengangkat kedua tangan berdoa meminta kepada Allah, Allah malu kalau kedua tangan itu kembali setelah diangkat turun dalam kondisi kosong, belum berisi. Apa maksudnya? Allah tidak ijabahi. Sehingga kita pahami bahwa mengangkat kedua tangan salah satu adab yang dianjurkan dalam doa seseorang. Ya. Sehingga yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat malu yang jelas, ya. Tidak boleh sembarangan kita maknai malu ini kecuali malu yang sesuai dengan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya oleh para ulama, haya yaliqu bi jalalihi wa 'azami sultani. Aw 'azamati sultani. Malu yang memang sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan malu yang menunjukkan sifat aib atau kekurangan, bukan. Ya tadi tafsirannya, di antara sifat malu Allah adalah Allah mudah memberi. Dan kalau orang sudah minta sambil mengangkat kedua tangan, Allah malu kalau enggak ngasih. Sehingga di antara ikhtiar kita agar doa kita diijabahi adalah kita mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangan ini secara umum disunnahkan dalam setiap doa. Kapanpun kita berdoa kepada Allah, secara umum disunnahkan mengangkat kedua tangan. Doa setelah sholat 5 waktu misalnya, orang mau berdoa, boleh dia mengangkat kedua tangan. Ya. Asalkan ya, dia tidak meyakini harus setiap sholat fardu atau setiap setelah sholat fardu harus mengangkat kedua tangan, tidak masalah. Dia berkeyakinan pada hukum asal, sunnahnya mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Di antara dua azan atau dua azan dan iqamah, di Jumat sore misalnya, atau di sepertiga malam terakhir, maka berdoa mengangkat kedua tangan dianjurkan. Kecuali di tempat-tempat yang memang Nabi mencontohkan tidak mengangkat kedua tangan, maka sebaiknya tidak mengangkat kedua tangan. Contoh, imam berdoa atau khatib berdoa dalam khutbahnya. Biasanya khutbah di akhir khutbah pertama atau di khutbah yang kedua, khatib berdoa. Maka di sini tidak ada riwayat dari Nabi SAW mengangkat kedua tangan kecuali memberikan isyarat dengan telunjuknya. Maka jelas pada posisi ini tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan, yang dianjurkan hanya memberikan isyarat telunjuknya. Dan tempat-tempat yang lain yang memang Nabi disebutkan di situ berdoa tanpa mengangkat kedua tangan, maka tidak mengangkat kedua tangan. Tapi secara umum saat berdoa kita dianjurkan mengangkat kedua tangan. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat malu, berarti malu adalah sifat yang mulia. Malu adalah sifat yang mulia. Tapi bukan berarti semua malu itu diterima, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga kadang-kadang tidak malu. Kalau memang dalam hal yang tidak patut dijadikan sesuatu yang malu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqah." Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat permisalan sekecil nyamuk atau yang lebih besar dari nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Allah tidak malu memberikan permisalan itu. Karena permisalan-permisalan ini memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran untuk mengingatkan manusia. Untuk mengingatkan akan keagungan dan kemuliaan Allah, istimewanya Allah mampu menciptakan makhluk. Semua makhluk adalah ciptaan Allah, termasuk nyamuk yang kecil. Itu pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita tambah iman kita, tambah pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga malu. Dalam hadis yang sahih disebutkan Nabi SAW itu asyaddu hayaan minal azra'i fi khidriha.
Nabi itu lebih malu daripada malunya perawan di dalam kamarnya. Seorang perempuan yang masih perawan, ya, di dalam biliknya, yang dia malu-malu kalau keluar dan lain sebagainya. Itu Nabi lebih malu daripada itu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW juga memiliki sifat malu. Memiliki sifat malu. Namun sekali lagi, malu itu tidak menghalangi Nabi SAW untuk melakukan suatu kebaikan. Untuk melakukan suatu kebaikan. Meskipun Nabi disebut dalam hadis itu bahwasanya Nabi lebih malu daripada seorang wanita yang masih perawan di dalam rumahnya atau dalam kamarnya, itu tidak menghalangi Nabi untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika melihat kemungkaran, Nabi tidak malu, tegas beliau, ya, mengatakan ini batil, ini syirik, ini kufur, ini fisq, ini maksiat, tinggalkan, dan lain sebagainya. Sehingga contoh-contoh ini membuat kita bisa menyimpulkan bahwa, ya, pada dasarnya malu yang baik adalah malu yang memang sesuai dengan syariat. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya lihat hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya baik, berarti itu didukung oleh syariat, dipuji oleh syariat. Tapi kalau hasil akhirnya buruk, maka tidak dipuji oleh syariat. Contoh, seseorang, ini yang sering kami ingin ingatkan, ya. Nabi SAW menganjurkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antaranya meraih keutamaan menyegerakan diri berangkat pada sholat fardu berjamaah. Kalau bisa duduk di shaf awal. Duduk di shaf awal. Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaih, lastahamu alaih." Seandainya manusia tahu tentang keutamaan sholat di shaf awal, ya, dan juga an-nida, azan, keutamaan azan atau keutamaan menjawab azan, niscaya mereka akan berlomba-lomba mendapatkannya. Meskipun mereka harus mengundi, mereka mau mengundi. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan kecuali dengan cara mengundi, maka mereka akan lakukan undian itu. Mereka akan lakukan undian itu. Ya, kadang-kadang memang yang kita rasakan, ya, kita memang tidak menyadari, atau sebagian dari kita tidak menyadari keistimewaan itu. Karena memang itu hakikatnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang gaib, pahala Allah Subhanahu wa taala itu surga, neraka yang kita tidak pernah lihat. Ya. Balasan Allah neraka, ancaman Allah neraka yang kita tidak pernah lihat. Tapi kita disuruh mengimaninya dengan sebaik-baik iman. Termasuk diantaranya adalah fadilah shaf awal. Meskipun tidak kelihatan, ya, tidak kita rasakan, kita imani sabda Nabi SAW bahwasanya di dalam shaf awal itu ada keutamaan yang mulia. Beda kalau misalnya memang, ya, ada hadiah atau balasan yang konkret, misalnya nampak. Nah, misalnya pengurus Masjid Al-Marzuq naruh amplop di shaf awal misalnya, isinya 100.000. Masih orang-orang rebutan, ya. Tapi memang ya begitu tabiatnya, ya, iman. Dirasakan dan diyakini oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Makanya kita jangan meremehkan. Ketika Nabi mengatakan di shaf awal itu ada kemuliaan, kita malah berlomba-lomba untuk duduk di shaf awal. Apa yang keliru? Yang keliru sebagian kaum muslimin ada yang di antara mereka, ana malu jangan di shaf awal. Ini berarti keliru malunya. Malu mungkin tidak pantas misalnya. Atau dia mau mendahulukan orang lain yang lebih dilihat lebih alim duduk di depan. Tidak ada, ya. Orang yang duduk di shaf awal itu tidak ada yang mengira bahwasanya dirinya paling alim, tidak. Orang yang duduk di shaf awal ya karena menuruti perintah Nabi SAW. Nabi suruh sholat di shaf awal. Jangan dikira orang yang di shaf awal merasa dirinya paling alim, paling soleh. Tidak. Itu hanya malah mereka itu merasa dirinya paling kurang pahalanya. Makanya dia berlomba-lomba
Malah ngerasa dirinya itu masih, saya tidak ada yang jamin saya masuk surga, tidak ada yang jamin saya selamat dari neraka, makanya saya lomba-lomba sholat di saf awal. Maka keliru orang yang beranggapan, karena nggak mau saf awal lah, malu lah, nggak pantas. Ini keliru. Ya. Atau mungkin dia pengen tawadhu atau rendah hati, nggak pengen terlalu menonjol. Ini akhlaknya bagus, ya, malunya bagus, tawadhunya bagus, tapi salah penempatan. Salah penempatan. Sehingga seharusnya seorang muslim, ya, dalam kebaikan dia tidak malu. Dalam kemungkaran dia juga tidak malu untuk mengingatkan. Dia juga tidak malu untuk mengingatkan. Sehingga sebagai seorang muslim kita patut membedakan mana yang patut kita kerjakan dan mana yang tidak patut kita kerjakan. Jangan asal kita beranggapan, oh ini menurut saya bagus, ya. Ternyata setelah ditelisik lagi keliru. Contoh lagi misalnya orang mendahulukan orang lain, disebut dengan itsar. Mendahulukan orang lain sifat yang terpuji, akhlak yang terpuji. Tapi dalam urusan duniawi. Kalau dalam urusan ibadah enggak. Dalam urusan ibadah ya kita malah disuruh fastabiqul khairat. Mendahulukan diri kita. Mendahulukan diri kita. Kalau misalnya di saf awal ada yang kosong, sudah mau didirikan sholat, ada satu celah yang muat untuk satu orang dewasa. Kita orang dewasa, makanya jangan kita suruh orang lain untuk maju, kita sendiri yang maju. Kita rebutan, ya. Kalau bisa kita rebutan. Nabi sampai mengatakan kalau harus diundi, maka diundi. Ya misalnya harus diundi, maka diundi. Dan itu masuk dalam hukum fikih. Kalau misalnya ada dua orang rebutan saf awal, memang harus diundi, ya udah diundi nggak apa-apa. Karena memang itu, ya, direbutkan. Pahala Allah Subhanahu Wa Taala direbutkan. Tapi kalau mendahulukan orang lain, ya, dalam hal seperti ini bisa kita katakan keliru, kurang tepat, ya. Malunya bagus, tawadhu'nya bagus, itsarnya bagus, tapi salah penempatan. Di antara alasannya juga tadi, ya, karena kita tidak ada yang yakin, ya, pahala kita sudah cukup atau belum, dosa kita sudah, ya, terampuni atau belum. Kita makanya berusaha untuk berlomba-lomba mencari kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga malu yang dipuji adalah malu yang memang hasilnya baik. Malu yang mendatangkan hasilnya baik. Ya. Malu ini sendiri itu ada dua macam. Malu yang baik itu sendiri ada dua macam. Malu yang memang sudah Allah titipkan pada sifat atau tabiat seorang manusia dari semenjak kecil. Jadi dari mulai dia diciptakan, dia dilahirkan memang sudah memiliki sifat malu. Disebut dengan sifat atau khuluq jibilli. Ya, jibilli atau fitri. Memang sudah fitrahnya. Itu kan kadang-kadang ketemu, ya, orang yang memang pemalu dari kecil. Nah, kata para ulama, sifat malu ini akan baik bagi dia selama dia letakkan dalam tempatnya dan menjadi keistimewaan bagi dia. Nabi SAW pernah memuji seorang sahabat bernama Ashaj ibn Qais kalau tidak salah. Kata Nabi, kamu itu punya dua sifat yang Allah sukai. Apa itu? Al-hilmu wal haya. Sabar, pelan-pelan atau lembut, dan juga malu. Lalu Ashaj ini bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, dua sifat ini saya dapatkan karena saya belajar atau karena saya diberi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Nabi, itu langsung diberi dari Allah. Pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu. Memang dari sononya, ya, dari sananya dia sudah memiliki sifat malu. Kadang-kadang kita lihat orang, ya, ngomongnya sedikit, ya, suka diam, ya, atau dia nggak banyak tingkah karena memiliki sifat malu dari kecil, ya, atau dari pribadinya. Maka ini adalah sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia. Yang kedua adalah sifat muktasab atau yang bisa kita pelajari atau kita latih diri kita agar memiliki sifat malu. Bagaimana kita memiliki sifat malu ini? Ya, dengan cara yang mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala.
dengan cara membaca perintah-perintah Allah, membaca larangan-larangan Allah, mengetahui sifat-sifat Allah yang Maha melihat, yang selalu memperhatikan, merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu juga membuat diri kita mudah malu. Nah, ini malu yang baik. Malu yang mencegah kita dari berbuat hal-hal yang buruk. Nah, itu dipelajari dengan cara menyadari bahwasanya Allah itu Allah itu Maha melihat segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita sembunyikan pun Allah tahu. Nah, ini menciptakan rasa malu dalam diri kita, malu yang baik. Termasuk diantaranya adalah malu dengan cara merenungi nikmat-nikmat Allah. Ketika kita menyadari bahwasanya Allah itu begitu baik dengan kita, ngasih kita makan setiap hari, alhamdulillah, pakaian terpenuhi, kendaraan ada, rumah nyaman, air ada, listrik ada. Ini adalah nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Kemudian kita berpikir, Allah itu begitu baik dengan saya. Masa iya saya mau membuat Allah marah misalnya, membuat Allah benci? Nah, ini malu yang baik. Dengan cara apa? Mentadaburi nikmat-nikmat Allah kepada kita. Akan menimbulkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu malu yang paling istimewa. Ya. Malu yang paling istimewa. Ketika seseorang benar-benar memperhatikan segala apa yang dia ucap, memperhatikan segala apa yang dia pikirkan, dari mulai kepalanya, isi kepalanya, hatinya, perutnya, syahwatnya, semuanya dia benar-benar perhatikan. Jangan sampai ada yang membuat diri dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau malu di hadapan orang lain, Nabi SAW pernah bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian dari Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya malu. Malu yang hakiki. Maka para sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Wahai Rasulullah, kami sudah malu kok, alhamdulillah. Kami sudah memiliki malu. Nabi SAW mengatakan, laisa dzak, bukan itu yang saya maksud. Malu yang sebenar-benarnya malu kepada Allah adalah walakinnal istihya minallahi haqqal haya an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Engkau jaga kepala dan pikiranmu dan apa yang dia pikirkan. Wal batna wa ma hawa. Engkau jaga perutmu dan apa yang kamu makan atau apa yang kamu inginkan, hawa nafsunya dan lain sebagainya. Walitadhkurul mauta wal bala. Kamu ingat kematian dan juga musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Dan siapa yang menginginkan akhirat, maka dia akan tinggalkan segala bentuk perhiasan dunia. Bukan meninggalkan seutuhnya, maksudnya hati dia tidak dijadikan tertambat dengan urusan dunia. Faman fa'ala dzalik faqad istahya minallah haqqal haya. Maka barang siapa yang melakukan hal demikian, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Insyaallah kita tambahkan sedikit setelah azan. Kita jeda dulu untuk mendengarkan azan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berikan sedikit kesimpulan terkait tentang rasa malu ini. Yang pertama, malu pada dasarnya adalah sifat yang mulia. Bahkan Nabi SAW menjadikan malu itu sebagian dari iman. Ya, sebagian dari iman. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi mengatakan al-imanu
bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah, cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, menyingkirkan duri atau bebatuan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan di antara perangai atau cabang-cabang iman yang ada 70 sekian atau 60 sekian, ada cabang yang disebut dengan malu. Sehingga malu ini pada dasarnya adalah sifat yang mulia, bahkan termasuk dari sebagian dari iman. Namun malu ini, ya, jangan sampai disalahfahami. Ya, malu yang didukung adalah malu yang dianjurkan dalam syariat, yang selalu mendatangkan kebaikan, yang selalu mendatangkan dan menghasilkan kebaikan. Malu kepada Allah jelas akan selalu baik. Malu kepada manusia juga selalu baik kalau kita letakkan pada tempatnya. Ya. Misalnya malu melakukan hal-hal yang dosa, pada dasarnya baik. Kenapa? Karena hasilnya dia jadi tidak melakukan keburukan tersebut. Didasari karena sifat malu tadi. Baik malu karena kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling utama, atau malu kepada manusia. Sehingga seorang malu kepada manusia pada dasarnya itu tidak tercela. Ketika dia melakukan suatu perbuatan yang baik karena malu kepada manusia, pada dasarnya tidak tercela. Karena tadi hasil akhirnya dia jadi melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan. Nah, barulah setelah itu seorang melatih dirinya agar, ya, malu ini menjadi keimanan. Ya. Seorang misalnya dia, anak nggak sholat 5 waktu, malu sama anak-anak misalnya, atau malu sama tetangga anak misalnya, anak nggak sholat berjamaah di masjid, malu. Nah, itu awalnya baik. Kemudian ketika dia latih-latih lagi, bisa saja itu berubah menjadi keimanan, yang mana dia malunya bukan hanya karena dari manusia, tapi malu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, malu yang tidak terpuji, yaitu ketika malu itu menghasilkan sesuatu yang buruk. Ketika seseorang malah meninggalkan suatu hak, baik hak Allah maupun hak manusia. Hak Allah dalam peribadahan misalnya, anak malu nggak mau sholat di shaf awal. Ini namanya dia meninggalkan suatu hak yang harusnya dia lakukan, malah dia tinggalkan. Hak manusia misalnya, dia mengganggu orang lain, anak malu nggak mau anak menyakiti orang lain, nggak mau anak diomongi orang atau digunjingkan orang karena perbuatan anak. Ini malu yang baik. Tapi kalau misalnya malu itu malah mendatangkan sesuatu yang buruk, di antara yang paling sering diingatkan oleh para ulama adalah terkait dengan inkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Ketika seseorang harusnya mampu untuk mengingkari kemungkaran, dia melihat kemungkaran maka dia ingkari. Kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Maka bertindaklah, rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia memang punya power, punya kuasa, punya wewenang, seperti orang tua kepada anak, misalnya pemimpin kepada rakyat, itu namanya punya wewenang. Kepala sekolah kepada guru-gurunya, pada murid-muridnya, itu memang punya wewenang. Falyughayyirhu biyadihi, jangan sampai malu kemudian dibiarkan kemungkarannya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu dengan tangannya, dengan paksaan, dengan lisan, minimal mengingatkan, minimal menyampaikan. Kalau sudah menyampaikan, sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kalau memang benar-benar dia tidak mampu, maka ingkari minimal dengan hati. Dalam hati dia menyadari dan meyakini bahwa itu adalah perbuatan mungkar, perbuatan yang tidak benar, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan mereka agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit berkaitan tentang malu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang malu kepada Allah maupun hamba yang malu kepada manusia yang lain, yang selalu mendatangkan kebaikan.
sedikit info, minggu depan insyaallah diliburkan sementara 1 pekan dan kita bertemu lagi di pekan kedua insyaallah. Jazakumullahu khairan katsiran. Nakhtim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما